Ya, saudara Anda menyaksikan sedang viral bersama saya Regina Valeria. Saat ini kita akan mewawancarai yang sudah bergabung bersama kami relawan kemanusiaan Indonesia di kamp pengungsian Palestina di Jordania yaitu Bapak Eko Sulistyo. Selamat siang waktu Indonesia Pak Eko. Selamat pagi Mbak, Mbak Regina. Baik, Pak Eko, boleh tahu lokasi Anda saat ini di mana Pak dan bagaimana Pak situasi terkini di sana? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya posisi berada di untuk pendistribusian bantuan ke kamp-kamp pengungsian Palestina yang berada di perbatasan Yordania. Secara langsung memang pengungsi-pengungsi Palestina di sini atau di daerah sini memang tidak terkena langsung konflik bersenjata yang terjadi di Gaza. Tapi di daerah Jordania ini adalah negara yang paling terdekat dengan Palestina. Jadi pintu tepi barat, kita mau ke Ramallah, kita mau ke Hebron, kita mau ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis itu pintunya lewat Jordania. Nah, ditanya situasi kondisi tentunya ada imbas ya. Imbasnya adalah ketatnya pengamanan di beberapa pintu-pintu perbatasan karena seperti kita ketahui Jordania itu berbatasan dengan Suriah, Jordania itu berbatasan dengan Irak, Jordania itu berbatasan dengan Mesir, Arab Saudi dan juga Jordania berbatasan juga dengan Palestina secara langsung dari utara sampai selatan. Nah, di beberapa pintu-pintu perbatasan itu sudah banyak yang akan masuk. Contohnya di Irak, perbatasan Irak itu ribuan warga Irak itu sudah sekitar 2 hari banyak yang berdemonstrasi minta pintu perbatasan dibuka karena mereka akan membantu saudara-saudaranya Palestina yang saat ini sedang dizolimi, dibombardir terus-menerus oleh Zionis Israel. Begitu juga orang-orang Palestina atau pengungsi-pengungsi Palestina yang berada di Jordania. Mereka merangsek ke beberapa pintu-pintu perbatasan yang berada di tepi barat untuk membuka pintu-pintu perbatasan minta dibuka. Dan itulah dampaknya adalah situasi jalan banyak yang ditutup, kondisi-kondisi apa namanya tentunya berbeda dengan kondisi-kondisi yang seperti biasanya. Baik, Pak Eko, apakah ada warga negara Indonesia di kamp pengungsian sana, Pak? Kalau di kamp pengungsian tentunya hanya warga Palestina saja yang berada di Mhm. kamp pengungsian. Kalau warga Indonesia di sini kebanyakan belajar ya, jadi sekitar lebih dari 700 mahasiswa, mungkin bisa ribuan mahasiswa Indonesia Hmm. yang berada di Jordania untuk belajar. Dan kalau dengan pekerja-pekerja ya mungkin ada seribuan kurang lebih warga WNI yang ada di Jordania. Baik, kalau sepengetahuan Pak Eko sendiri, Pak, melihat mungkin kan sekarang ada juga WNI yang bertahan di Gaza sendiri, begitu, Pak, yang kita tahu ini bolak-balik perang. Kenapa mungkin mereka tidak memilih untuk segera kembali ke Indonesia? Kalau Bapak melihatnya kenapa, Pak? Ya, kalau saya lihat kebetulan kita intens berkomunikasi terus dengan teman-teman yang ada di Rumah Sakit Indonesia, dengan beberapa relawan yang memang berada di Gaza, Palestina. Bukannya mereka tidak mau evakuasi ke tempat yang aman atau mereka tidak mau keluar dari Gaza. Memang salah satunya adalah Gaza memang pintunya ditutup. Jadi Hmm. saya kemarin beberapa kali ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amman, Jordania. Kalau yang di tepi barat itu yang di daerah Jenin, di daerah Ramallah, Yerusalem segala macam itu sudah banyak yang keluar warga negara Indonesia. Tapi kalau yang di Gaza memang pintunya ditutup, otomatis dia juga nggak bisa keluar ya Mbak Regina. Yang kedua, teman-teman orang-orang Indonesia atau relawan Indonesia yang ada di Gaza, memang mereka bekerja di kemanusiaan di rumah sakit, salah satu rumah sakit Indonesia di Gaza. Jadi mereka harus melayani orang sakit, mereka harus melayani orang-orang yang terkena apa namanya serangan-serangan dari Zionis Israel. Otomatis mereka tidak akan bisa apa namanya meninggalkan pekerjaan mereka begitu Mbak Rigide. Yang saya lihat seperti itu. Jadi
mereka tidak mungkin meninggalkan lokasi Gaza Palestina. Kalau kita berbicara mengenai warga negara Indonesia, katakanlah dengan kami yang masih berada di Indonesia, ini kan begitu banyak Pak warga Indonesia yang ingin bantu penderitaan warga Palestina. Nah, menurut Bapak apa sih yang kemungkinan bisa dilakukan oleh warga negara Indonesia saat ini untuk membantu penderitaan yang ada di sana, penderitaan warga Palestina? Apa yang dibutuhkan sebetulnya, Pak? Ya, jadi kebutuhan tidak ada konflik terakhir yang tanggal 7 yang Oktober berat aja, mereka hidupnya yang kita bicara di kamp-kamp pengungsian ini ya, karena saya Mm-mm. 1 bulan sekali bolak-balik. Karena kita konsisten membantu saudara-saudara kita Palestina ini bukan karena kemarin ada serangan tanggal 7 Oktober itu, tapi memang kita konsisten membantu perjuangan rakyat Palestina. Itu saya 1 bulan sekali bolak-balik. Yang tadi saya sudah sampaikan bahwa dari data UN, dari data PBB, 80 sampai 90% rakyat Palestina yang berada di kamp-kamp pengungsian itu hanya hidup dari bantuan kemanusiaan. Itu dia hanya hidup dari bantuan-bantuan donor internasional. Dia hidup dari bantuan dari saudara-saudara aja. Jadi sebelum konflik aja kayak gitu, apalagi dengan konflik sekarang ini. Nah, jadi seperti saya tadi sampaikan, obat-obatan itu dibutuhkan, bahan pangan. Apalagi sekarang ini menjelang musim dingin, suhunya udah di weather saya lihat sekitar 10 derajat gitu. Nah, itu saya bisa kebayangin di sini aja kita dingin, apalagi di kamp-kamp pengungsian. Jadi kita yang dibutuhkan seperti yang tadi Mbak sampaikan, kalau yang di Gaza tentunya itu obat-obatan. Nah, terus karena rumahnya hancur, ya selimut, tenda-tenda itu dibutuhkan. Nah, untuk mengirim barang bantuan ya di daerah Gaza dan Palestina, Gaza Palestina itu yang tidak semua akses bisa dibuka. Jadi hanya dua, lewat UN atau Palang Merah Internasional. Ya, jadi atau Palang Merahnya Mesir. Jadi kita bisa kirim sana atau mitra lokal yang memang kita kenal, yang atau mitra lokal yang memang bisa diajak bekerja sama. Jadi apa namanya, bahan pangan, obat-obatan tuh sangat dibutuhkan karena memang mereka hanya mengandalkan bantuan internasional. Mereka hanya mengandalkan bantuan internasional yang seperti disampaikan oleh Pak Eko tadi, seperti bahan pangan, makanan, obat-obatan, dan sebentar lagi musim dingin, begitu Air ya Pak, mungkin bersih, ya, dibutuhkan ya air betul, bersih, selimut, dan juga ya, lain-lain, apalagi ya untuk anak-anak, begitu Pak. Nah, betul. singkatnya Pak, kemana kira-kira kami atau siapapun yang berada di Indonesia ini, eh, kalau ingin berdonasi, kemana Pak kami harus Ya tentunya menyalurkannya? tentunya banyak lembaga-lembaga filantropis, lembaga-lembaga kemanusiaan yang kredibel dan memang sudah terakreditasi oleh pemerintah ya. Nah, kalau untuk masuk ke Gaza, yang kami ketahui kemarin juga kita coba menyalurkan beberapa bantuan yang memang melewati Gaza, itu kami titipkan di lembaga kemanusiaan pemerintah JACO milik Jordania, dibawa langsung ke Gaza. Nah, di sana nanti akan dikumpulkan oleh UN dan Palang Merah Mesir. Nah, kalau di Indonesia biasanya lembaga-lembaga filantropi atau lembaga-lembaga kemanusiaan itu sudah memiliki mitra-mitra lokal yang akan mengirimkan. Jadi banyak tuh di Indonesia tuh lembaga-lembaga kemanusiaan. Nah, kalau di sini di Jordania kita bisa lewat JHCO, itu punyanya pemerintah Jordania, terus ada ICCS, itu lembaga kemanusiaan juga ada di Jordania, kita bisa bawa ke sana. Selain yang ada di Mesir, Palang Merah Mesir dan United Nations. Baik, artinya ini ya Pak, yang dibutuhkan sudah jelas, yang disampaikan Pak Eko, menyalurkannya juga mau kemana, kita sudah tahu sekarang gitu ya Pak. Nah tapi kan ini ada yang menarik nih Pak. Lagi ramai begitu ya di media sosial dan lain-lain, ada seruan untuk ngeban ya atau menghentikan produk-produk Israel, baik itu pembelian, penggunaan dan lain-lain. Kalau dari Pak Eko sendiri melihatnya ada nggak sih gunanya untuk kita ngeban produk-produk Israel ini? Ya, saya apa namanya, kalau ditanya pendapat masalah ngeban produk Israel, memang di beberapa negara termasuk di sini pun banyak produk-produk yang saya mungkin nggak usah sebutkan ya produknya, tapi banyak toko-toko yang apa namanya, tempat makan segala macam orang beralih tuh
beralih ke produk makanan yang tadinya produknya milik Amerika, milik Zionis Israel, itu banyak yang sepi tuh, ditinggalin. Kalau di daerah-daerah sini, di daerah Timur Tengah ya, mereka akhirnya beralih produk-produk lokal. Saya kurang tahu kalau di Indonesia apakah dampak itu seperti di sini, tempat kopi yang milik tanda kopi itu sepi gitu, di sini nggak ada yang datengin gitu. Nah, dampaknya, tapi nggak tahu saya kalau di Indonesia karena saya posisinya berada di sini. Ini udah dampaknya terlihat sekali, sehingga apa namanya, kalau ditanya dampak seperti tadi Mbak Regina, ya terasa sekali, Hmm. orang-orang nge-ban barang-barang produk-produk Ada Amerika. Dan perbedaannya di sana begitu ya, Pak? Jadi sepi begitu ya, ya, kalau ya, untuk seperti tempat-tempat tempatnya ya. makannya sendiri. Oke, Ya, ya, ya. Pak Eko, tadi kan Bapak bilang Bapak bolak-balik ya, Pak? Hmm. Indonesia, Yordania begitu berarti ya, Pak, 1 bulan sekali? Betul. Ya, Betul. Oke, boleh nggak Pak betul. diceritain apa yang mendasari keinginan Pak Eko untuk menjadi pejuang kemanusiaan ini, untuk membantu saudara kita di sana, untuk rela bolak-balik Indonesia, Jordania untuk membantu. Terus saya juga penasaran, pernah nggak sih Bapak berada di satu situasi pada saat ada gempuran dari Israel di sana atau seperti apa? Ceritain dong, Pak. Ya, kalau saya memegang konstitusi Indonesia ya, bahwa Mm-mm, kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. mm-mm. Satu itu, terus kedua, dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada tuh, itu nggak bisa dihilangin tuh. Pokoknya itu yang pertama. Yang kedua, Bapak pendiri bangsa Indonesia, Bung Karno mengatakan, dan itu nggak bisa diganggu gugat juga itu, bahwa sampai kapanpun kalau kemerdekaan Palestina belum didapatkan, kami bangsa Indonesia akan berada selalu bersama Palestina. Itu dari presiden pertama sampai Pak Jokowi sekarang aja menyampaikan seperti itu, yang salah satu mendasari saya bahwa uh, kita tidak akan pernah tahu Palestina ini akan merdeka kapan. Kita tidak pernah akan tahu Palestina ini akan bisa merebut kemerdekaannya sampai kapan. Nah, oleh karena itu kita tidak pernah berhenti untuk berjuang membantu saudara-saudara kita Palestina. Ya, baik. Karena kemerdekaan sekali lagi itu adalah hak segala bangsa, dan Palestina belum pernah menerima kemerdekaan yang mereka idam-idamkan. Karena di dunia ini bangsa yang belum merdeka adalah bangsa Palestina. Aduh, saya jadi ikut terharu juga mendengar Pak Eko sore hari ini. Tentunya terima kasih dari kita semua juga ya, Pak Eko ya, atas Ya, bantuan yang Pak Eko berikan dan juga rekan-rekan yang ada di sana. Tentunya untuk kami juga ini memotivasi kami juga untuk apa yang bisa kami lakukan untuk membantu meringankan beban saudara kita di sana. Terima kasih banyak tentunya dari kami semua masyarakat Indonesia ya, untuk Pak Eko dan teman-teman. ya. Semoga sehat selalu, Jangan Pak. tinggalkan, Hati-hati. Ya, ya, jangan tinggalkan hati-hati selalu. Palestina. Tetap Ya, bantu Palestina sampai kapanpun. baik Pak Eko. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan eh, ini bisa didengar ya oleh seluruh masyarakat Indonesia juga. Pokoknya untuk Pak Eko sehat selalu. Terima kasih banyak atas bantuan Pak Eko dan rekan-rekan. Sampaikan salam kami Pak untuk teman-teman relawan di sana. Jaga Ya. kesehatan dan Ini juga kebetulan stay saya safe. juga Hati-hati Pak. dibantu oleh mahasiswa Indonesia nih. Ini Boleh, mahasiswa boleh. Indonesia Mana sedang, teman-teman mahasiswa Indonesia di mana? Wah, luar biasa. mahasiswa Indonesia nih lagi bantu-bantu packing. Mereka sambil belajar, Hmm, juga tetap tidak meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan. terima kasih banyak Pak Eko dan teman-teman Ya, sama-sama. Ya, bantuannya untuk mahasiswa Indonesia di sana juga. Terima kasih ya. Bapak Eko Sulistyo, relawan kemanusiaan Indonesia di kamp pengungsian Palestina di Jordania. Hati-hati selalu Pak, sehat selalu. Ya, terima Assalamualaikum. kasih sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.